Kamu itu kalau berbicara jangan ngasal. Jangan tiba-tiba nuduh saja kalau nggak ada buktinya. Di saat mereka berdua ini lagi gaduh, lagi ribut omongan, lagi benar-benar berdebat panas-panasnya. Dari luar, pintu terbuka, bulah. Dan itu ternyata si Dinda. Nah, kondisi Dinda saat itu udah dalam kondisi kerasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Muhammad Reza Maulana di channel Tapak Misteri. Halo dulur penikmat kisah mistis dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Seperti doa saya di setiap pertemuan kita, semoga kalian semua senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulur, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah kisah nyata yang dikirimkan langsung oleh seseorang kepada saya dan beliau bernama Sinta. Kisah yang dibagikan oleh Sinta kepada saya ini merupakan kisah nyata yang pernah ia alami semasa ia bertugas menjadi seorang bidan di salah satu desa terpencil yang ada di Pulau Jawa. Desa itu konon katanya merupakan desa yang ramah angker. Banyak sekali dukun santet dan ya sejenisnya di tempat itu. Bahkan bisa dikatakan desa tersebut adalah sarangnya para dukun santet yang memiliki ilmu hitam. Nah, pastinya kalian semua udah penasaran dengan kisah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, bukan? Tak usah berlama lagi, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Jadi dulu, tahun 2016 pemerintah membuka pendaftaran tes CPNS. Sinta saat itu mencoba mendaftar walaupun dia ini benar-benar gak yakin kalau dia bakal keterima. Dia cuma coba-coba saja, sekalian dia pengen tahu tes CPNS itu seperti apa, kemudian bagaimana dan lain sebagainya. Nah ternyata Tuhan berkehendak lain dan Sinta akhirnya lolos. Dari lolosnya itu, Sinta diberikan tugas di sebuah puskesmas yang ada di salah satu desa yang terletak di Jawa Tengah. Nama desa tersebut adalah Desa Sekarsari. Nah, di Desa Sekarsari terdapat sebuah puskesmas yang masih kekurangan tenaga medis, terkhususnya untuk bagian bidan. Maka dari situlah Sinta ini diutus oleh atasannya untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun Sinta sangat tidak menyangka kalau ternyata akses menuju desa tersebut sangatlah sulit sekali. Bahkan mobil pun tidak bisa berjalan di area tersebut karena jalannya ini masih sangat berlumpur gitu loh. Jalan-jalan pedesaan kuno yang tertinggal mungkin dulu ya. Dari situlah Sinta ini memutuskan untuk naik ojek walaupun kenyataannya dia juga tetap harus turun. Saat di perjalanan itu ada sebuah semacam kubangan lumpur semua isinya. Si tukang ojek pun meminta Sinta untuk turun sebentar karena dia mau ngedorong motornya yang udah dalam kondisi mogok. Pak, ini masih lama ya Pak? Enggak Neng, paling sebentar lagi. Ini habis ngelewatin hutan pinus kita udah sampai di Desa Sekarsari. Oh ya udah Pak kalau gitu udah jam 5. Soalnya saya takut nanti kemalaman Pak sampai ke desanya. Enggak kok Neng, tenang aja. Bentar lagi nyampe. Ya udah Pak kalau gitu. Si tukang ojek ini sambil ngedorong motornya sedangkan Sinta berjalan di sampingnya. Setelah melewati kubangan tersebut, naiklah lagi dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka berdua ini di Desa Sekarsari. Di sana Sinta ini sempat kebingungan karena desanya saat itu benar-benar sepi sekali. Sepi sekali. Rumahnya ini juga jaraknya lumayan jauh-jauh sama rumah-rumah lainnya. Dan di depan rumah itu gak ada orang. Sinta bingung dong. Dia harus mencari penginapan di mana untuk rumah dinasnya.
karena dari pusat atau dari atasan itu tidak menyediakan rumah dinas untuk para tenaga kerjanya. Lagi berjalan menelusuri mencari orang yang bisa dimintai bantuan, Sinta bertemu nih sama nenek-nenek yang lagi duduk di samping rumahnya. Assalamualaikum, Bu. Numpang nanya, Bu. Di sini yang ada kos-kosan di sebelah mana ya, Bu? Kos-kosan. Kos-kosan apa? Maaf, Bu. Sebelumnya perkenalkan. Nama saya Sinta, Bu. Saya bidan baru di desa ini. Oh, kamu pengganti yang kemarin ya? Iya, Bu. Iya, saya pengganti yang kemarin, Bu. Di sini nggak ada kos-kosan. Kalau kamu mau tinggal, itu kamu nyewa kamar saja di rumah Dinda. Rumah Dinda? Iya. Bidan yang kemarin itu juga tinggalnya di rumah Dinda. Dia nyewa kamar di rumah Dinda. Karena Dinda itu hidupnya cuma berdua sama neneknya. Oh, kalau begitu apa boleh, Bu anterin saya ke rumah Dinda? Ya, ayo saya antar. Diantarlah si Sinta ini menuju ke rumah si Dinda. Oh ya, sebelumnya Sinta juga belum terlalu paham kalau ternyata sebelum dia masuk ke desa tersebut sudah ada yang lebih mendahuluinya. Namun ternyata si bidan sebelum Dinda itu minta dimutasi ke daerah lain. Entah apa yang terjadi dengan tugasnya di desa tersebut. Nah, setelah sampai di rumah Dinda, Sinta ini kaget karena ternyata si Dinda itu merupakan seorang gadis masih kecil, usianya masih sekitar 19 tahun. Mereka ngobrol tentang kedatangan Sinta ke rumah Dinda. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Sinta, Dinda pun langsung mengiyakan. Dia juga cerita kalau dia cuma tinggal berdua bersama neneknya, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal sejak usianya 2 tahun. Udah lama banget berarti ya. Nah, kemudian si Dinda juga bilang kalau neneknya itu ada di kamar, dia sakit lumpuh tidak bisa berbicara. Dari situ Dinda ini ngajak Sinta ke kamar neneknya. Nah, masuklah. Setelah melihat sosok nenek Dinda, Mbak Sinta atau si Sinta ini tersenyum ke arahnya sembari bilang, "Assalamualaikum, Nek. Saya Sinta yang mau nyewa kamar di rumah nenek." Walaupun nenek dari Dinda ini tidak menjawab, tapi Sinta ini benar-benar yakin kalau beliau menyapa balik si Sinta. Dan Sinta juga yakin kalau neneknya si Dinda itu mempersilahkan Sinta untuk tinggal di tempat tersebut. Kalian juga mungkin belum tahu siapa nama nenek dari si Dinda. Nenek Dinda ini bernama Mbok Ibah. Nah, setelah mereka berdua selesai dari kamar Mbok Ibah, Dinda mengantarkan Sinta menuju ke kamarnya. Kamarnya lumayan besar dan kamar itulah yang digunakan oleh bidan sebelum Sinta datang. Setelah masuk ke kamar, sejenak Sinta ini berpikir karena dari awal kedatangannya ke rumah tersebut sampai saat itu juga dia belum pernah ngeliat senyuman dari wajah Dinda. Berusahalah Sinta ini membangun komunikasi yang baik. Dia mengeluarkan sebuah benda dari dalam tasnya dan ternyata itu adalah coklat. Diberikan kepada Dinda. "Kamu suka coklat kan, Din? Ini buat kamu." "Makasih, Mbak. Yaudah saya pamit dulu. Nanti kalau ada apa-apa Mbak panggil saya aja." "Ya, Din." Setelah si Dinda pergi, Sinta pun mandi. Nah, setelahnya dia kembali ke kamarnya. Dia berniatan untuk langsung tidur karena hari itu Sinta merasakan benar-benar kayak capek banget gitu loh, seharian perjalanan, kemudian besok juga dia udah harus mulai bekerja menuju ke puskesmas yang ada di desa tersebut. Tidurlah si Sinta ini. Jam 5 dia bangun, dia sholat subuh. Setelah sholat subuh, Sinta baru mau mandi. Nah, posisinya dia ini ngelewatin kamar milik Mbok Ibah. Di situ Dinda ini udah nggak ada di rumah, nggak kelihatan di rumah. Lewatin kamar Mbok Ibah, kelihatan kebuka celahnya dan Sinta ini ngeliat Mbok Ibah lagi duduk di pinggiran kasur, menghadap ya membelakangi Dinda, membelakangi Sinta itu. "Udah bangun, Mbok?
Sudah nak. Oh ya sudah, saya mau mandi bu. Ya nak. Pergilah ke kamar mandi. Saat si Sinta ini sedang mandi, dia ngedengar dari luar kamar mandi ada suara orang memanggil. Dan suara itu sama persis dengan suara Mbok Ibah sebelumnya. Nak, ini anduknya. Oh, nggak usah Mbok. Udah, saya udah bawa anduk kok, nggak apa-apa. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba Sinta ini ngedengar suara Mbok Ibah yang lagi ketawa. Ketawanya orang tua gitu loh. Dari tertawanya itu, barulah Sinta ini sadar. Gayung yang dia pegang itu sampai jatuh. Karena dia baru ngeh gitu loh. Baru sadar. Si Mbok Ibah ini kan dia bisu, nggak bisa berbicara. Dia juga lumpuh. Kenapa kok secara tiba-tiba dia bisa berbicara gitu loh. Dan kenapa kok bisa si Sinta ini baru sadar. Dari situ Sinta ini panik. Dia ketakutan, apalagi ketika dia melihat ke atas kamar mandi, itu ada sebuah tangan yang menyodorkan handuk. Handuknya berwarna biru. Benar-benar diingat banget sama si Sinta. Tangannya panjang. Dari situ, wah Sinta udah nggak karuan lagi. Dia cuma bisa meringkuk di bawah sambil nutupin kepalanya. Hingga pada akhirnya kedengeran nih suara gedoran dari luar. Mbak, kenapa mbak? Nah ternyata itu adalah si Dinda. Bergegaslah Sinta langsung pakai tuh handuknya. Dia pakai handuknya, dia keluar. Dia bilang ke si Dinda, Din, simbokmu Din, simbokmu. Simbok kenapa mbak? Simbokmu tadi Din, dia tadi ngomong Din. Dia tadi bisa ngomong. Ah mbak jangan ngada-ngada. Orang Simbok udah lama gak bisa berbicara kok. Jangan gitulah mbak, jangan bohongin saya. Din, sumpah tadi aku dengar sendiri. Bahkan aku ngeliat Din, tangan Simbokmu ini tiba-tiba memanjang Din. Udah lah mbak, jangan ngeluh. Kalau mbak gak percaya, ayo kita cek ke kamar Simbok. Sebenarnya Sinta ini gak mau karena dia masih merasa takut. Tapi karena ingin membuktikan apa yang sebenarnya terjadi, terpaksa dia ikut si Dinda. Mereka cek kamar Mbok Ibah dan benar mereka melihat Mbok Ibah yang lagi terbaring di ranjangnya. Di situ Sinta ini makin heran, tapi dia berpikir ya sudahlah, udah nggak usah dibahas lagi. Sekarang saya mau beres-beres, mau siap-siap, mau berangkat ke puskesmas. Sebelum si Sinta ini berangkat ke puskesmas, Dinda sempat nanya. Dia nanya tentang apa tugas dari Sinta ini di puskesmas dan lain sebagainya. Sinta pun menjelaskan kalau dia adalah seorang bidan yang tugasnya membantu para ibu hamil dalam merawat kandungannya maupun melahirkan gitu dulu. Nah tapi hal itu ditepis oleh si Dinda. Dinda bilang gini, Mbak, di kampung ini udah nggak ada orang yang percaya sama bidan Mbak. Mereka lebih percaya sama paraji Mbak. Dari situ Sinta ini langsung kayak kaget gitu loh. Karena itu udah tahun 2016, tapi masih ada segelintir orang atau bisa dikatakan warga yang masih mempercayai tentang hal-hal magis seperti itu. Din, udahlah, kamu nggak usah bilang kayak gitu. Mbak di sini ingin membantu masyarakat di sini. Udah, Mbak berangkat kerja dulu ya. Berangkatlah. Belum dia keluar dari rumah si Dinda, kedengeran dari depan itu ada suara motor. Setelah dibuka ternyata itu adalah seorang bapak-bapak. Bapak tersebut bernama Pak Jarot. Dia juga merupakan pegawai dari puskesmas yang ada di desa tersebut. Lah mungkin Pak Jarot ini tahu keberadaan Sinta dari beberapa masyarakat yang bilang kalau Sinta ini menyewa kamar di rumah Dinda. Dijemput ternyata, Mbak, saya Jarot, saya yang tugas di puskesmas juga. Ayo Mbak berangkat bareng saya biar saya kasih tahu jalan. Gak ada penolakan sedikit pun dari Sinta. Mereka pun langsung bergegas berangkat naik motor butut milik si Pak Jarot ini. Lumayan lama, sekitar 15 menitan. Mereka sampai akhirnya
di puskesmas tersebut. Nah, puskesmasnya ini berada lumayan jauh dari perkampungan warga. Lumayan jauh dari perkampungan warga. Puskesmasnya udah kelihatan usang, udah bener-bener kayak nggak kerawat gitu loh. Di depan kan ada gerbang. Dibukalah gerbang tersebut. Saat melangkah masuk ke area gerbang, Sinta ini berhenti. Dia langsung spontan nanya ke Pak Jarod yang ada di sebelahnya. Pak, itu siapa Pak? Mana? Itu Pak, itu yang ada di belakang puskesmas. Kok kayak ibu-ibu hamil Pak? Saat itu ternyata Sinta ini melihat ada sosok ibu-ibu hamil yang usia kandungannya udah membesar. Sosok itu pakai kayak semacam daster yang biasa dipakai sama ibu-ibu. Namun si Pak Jarod ini nggak ngelihat siapapun di sana. Dia benar-benar nggak ngelihat. Bahkan sampai kepalanya ini nengok-nengok, bener nengok gitu. Tapi nggak ada siapapun. Karena saking penasarannya, Sinta pun melangkah perlahan maju mendekat, diikutin sama si Pak Jarod. Semakin dekat sosok tersebut tiba-tiba berlari menuju semak-semak. Nah, dicarilah di situ, tapi nggak ketemu. Benar-benar nggak ada siapapun di tempat itu. Dari situ Pak Jarod ini bilang, saran saya ya mbaknya jangan keseringan bengong, karena jin, iblis, dan makhluk sejenis itu mudah untuk mengelabui kita kalau saat kita ini lagi bengong, apalagi kalau pikiran kita lagi kosong. Ya udah dong, tapi dia masih kepikiran, ini ada apa? Tadi siapa? Gitu. Setelahnya mereka berdua masuk tuh ke dalam area atau ke dalam puskesmas tersebut. Masuk ke dalam puskesmas tersebut. Ada beberapa tenaga medis di sana. Ada sekitar 3 atau 4. Nah, dari situ Sinta baru tahu kalau ternyata semua tenaga medis yang ada di sana itu selama ini memakan gaji buta. Mereka tidak bekerja lantaran sudah tidak ada lagi warga, masyarakat atau apapun itu yang datang ke puskesmas untuk berobat, menangani kelahiran dan lain sebagainya. Ya benar sama apa yang dikatakan oleh Dinda sebelumnya. Masyarakat ini lebih percaya jimat daripada obat. Mereka lebih percaya paraji atau dukun daripada bidan, dokter maupun lain sebagainya. Nah, sore harinya ketika semua orang ini sudah pulang kecuali si Sinta. Sinta ini memilih untuk tetap berada di sana. Mengingat ya, sebelumnya si Dinda kan bilang kalau warga ini kebanyakan lebih percaya sama paraji daripada dukun. Dari situlah Sinta punya rencana untuk melakukan penyaluhan atau kayak semacam ngasih pemahaman ke masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan ibu hamil dan lain sebagainya gitu loh, penanganan orang lahiran dan lain sebagainya. Dia lembur tuh, dia memutuskan untuk tidur di puskesmas. Di sisi lain dia juga masih ngerasa takut sama sosok Bu Ibah ya, lantaran kejadian pagi hari itu. Diserahkan tuh kunci puskesmas oleh Pak Jarod kepada si Sinta ini. Malam harinya saat Sinta lagi ya sibuk ngurusin tadi materi penyaluhan tadi, dari luar ini kedengeran ada orang yang ngetok. Jelas banget kedengeran. Nah, terlihatlah ternyata itu adalah seorang ibu-ibu yang sedang mengandung, perutnya besar. Sinta langsung dong bergegas, dia bukain pintu, dia ambil semacam kayak dorongan ya, semacam kayak ranjang rumah sakit itu loh, dulur kalian paham pastinya. Dinaikkan ke atasnya, didoronglah ke dalam ruangan. Belum sempat ditangani, belum sempat si Sinta ini kelar pakai sarung tangannya, ternyata sosok bayi yang ada di kandungan wanita tersebut tiba-tiba ini keluar dengan sendirinya. Ya gimana orang ngelahirin. Nah, wanitanya itu langsung nafasnya ini terengah-engah gitu. Benar-benar kayak wah, nafasnya brutal banget kalau menurut saya. Mau dipotong tali ari-arinya. Kalian tahu tali ari-ari kan ya? Kalau bayi baru lahir itu kan biasanya dipotong tali ari-arinya. Belum sempat dipotong, si bayi tadi itu kan digendong sama si Sinta. Dia tiba-tiba ini ketawa gitu loh. Dia ketawa, matanya melebar, bener-bener hitam. Itu dalam kondisi masih berlumuran darah. Bayi itu tiba-tiba lompat
dari pangkuan si Sinta tadi. Dia lompat berjalan-jalan di area tadi, di area puskesmas itu. Wah, di situ Sinta udah benar-benar sadar kalau ini bukan manusia. Sosok ibu dari bayi itu berdiri tepat di hadapan si Sinta. Dia cuma ngeliatin. Perlahan wajah dari si wanita tadi ini langsung berubah. Wajahnya jadi membusuk. Dari segala anggota tubuhnya ini benar-benar ngebusuk gitu loh, keluar kayak semacam belatung. Di situ udah nggak karuan lagi Sinta. Dia langsung lari keluar dari puskesmas. Setelah sampai di luar puskesmas, dia malah kebingungan. Dia harus kemana? Karena kondisi tadi puskesmas yang jauh dari permukiman warga. Namun kalaupun Sinta ini tetap berada di sana, dia malah mengkhawatirkan dirinya. Apalagi ketika dia nengok ke bagian puskesmas, sosok wanita itu masih kayak mantau, ngeliatin si Sinta dari balik jendela sambil gendong bayinya. Bayinya masih berlumuran darah, benar-benar berlumuran darah. Dari situ Sinta langsung bergegas nih, nyalahin flash handphonenya atau nyalahin kayak senter handphonenya. Dia berjalan berlari, gak karuan larinya ini kocar kacir. Dia lari cukup jauh dari belakang. Samar-samar dia ini ngeliat kayak cahaya gitu loh, yang semakin lama semakin mendekat dan tepat di depannya. Sampai cahaya tersebut itu menyilaukan mata si Sinta. Nah itu ternyata motor milik Pak Jarot dan ya bersama Pak Jarotnya. Di situ Pak Jarot ini kebingungan loh, Mbak ngapain di sini? Kok nggak di puskesmas? Tadi saya ke puskesmas kok nggak ada orang. Pak, di puskesmas ada hantu Pak, ada hantu. Ayo Pak, anterin saya pulang. Nggak basa-basi. Sinta ini langsung naik ke motor. Dia langsung ngebonceng Pak Jarot. Dia minta dianterin pulang ke rumah Dinda. Di perjalanan Pak Jarot bilang kalau dia mau datang ke puskesmas untuk memberikan makan malam, masakan istrinya kepada si Sinta. Dari situ dia datang ke puskesmas, tapi Sintanya ternyata nggak ada dan ketemulah di jalan. Lama mereka berjalan dan akhirnya sampai juga. Saat sampai di rumah Dinda, ternyata Dinda ini udah berdiri di depan rumah, seakan-akan dia ini nunggu. Dari situlah Sinta ini ngerasa nggak enak hati, karena sebelumnya dia nggak bilang juga sama si Dinda kalau dia bakalan nginep di puskesmas. Dia bilang ke Pak Jarot, Pak, mampir dulu, nanti saya buatin teh. Oh, udah nggak usah Mbak, saya langsung pulang aja. Oh ya, ini jangan lupa ya Mbak ya, ini Mbaknya ambil aja, Mbak Sinta ambil aja buat makan malam, barangkali Dinda juga mau. Saya pamit dulu ya Mbak. Pulanglah si Pak Jarot tadi. Nah Dinda ini masih berdiri di depan Sinta, di teras rumahnya itu, sambil kayak semacam gini loh, tangannya posisinya gini loh. Dia bilang ke Sinta, Mbak, Simbo mau minta klonin sama Mbak. Dari situ Sinta yang lagi perlahan berjalan menuju masuk ke dalam rumah itu langsung berhenti. Dia kaget dengan apa yang dikatakan oleh si Dinda. Hah? Simbo minta diklonin sama saya? Iya Mbak. Emang Simbo bisa berbicara? Kok kamu tahu Simbo minta diklonin saya? Mbak, Simbo udah bisa bicara. Dari tadi siang Mbak, dia manggil terus nama-nama Mbak. Dia terus manggil-manggil Mbak. Dia minta klonin Mbak. Bahkan sampai dia nggak mau makan Mbak. Karena Sinta ini khawatir, takutnya Dinda ini merasa gimana gitu loh. Apalagi Sinta ini nggak tega ketika ngelihat Dinda nangis. Dari situlah Sinta pun terpaksa untuk mengiyakan. Ya udah, Mbak bakalan klonin Simbo, tapi sebentar saja. Ya Mbak, ya. Digandeng tuh tangan si Sinta menuju ke kamar Mbok Ibah. Saat itu posisi Mbok Ibah ini membelakangi pintu kamarnya. Dia masuk. Disapalah Mbok Ibah ini oleh Sinta. Mbok, saya pulang. Langsung dia nengok ke arah Sinta. Nak, sini klonin Mbok, Nak. Iya Mbok, iya. Sinta bakal klonin Mbok. Yang penting setelah ini Mbok harus janji sama Sinta, Mbok harus makan ya, biar sehat, biar sembuh Mbok. Berbaringlah Sinta ini di sebelah Mbok Ibah. Nah saat itu posisinya
Mbok Ibah ini menghadap ke tubuh si Sinta. Di situ perlahan Sinta peluk tubuh Mbok Ibah yang badannya ini benar-benar kurus banget. Bahkan Sinta bisa ngerasain benjolan-benjolan tulangnya. Tulang bagian belakang milik Mbok Ibah ini bisa dirasain oleh si Sinta. Lagi ketakutan kayak gitu, si Dinda tiba-tiba ini keluar dari kamar Mbok Ibah. Dia keluar, dia tutup pintunya. Nah dari situlah Sinta semakin panik. Dia langsung bergegas buat bangun. Dia panggil-panggil si Dinda sambil gedor-gedor pintu. Pintunya ini tiba-tiba dikunci gitu loh sama si Dinda dari luar. Dari situ digedor-gedor. Dinda, kamu mau kemana Din, bukain pintunya Din. Saat berbalik posisi, berbalik wajah ke arah ranjang tadi, ternyata posisi tidur dari Mbok Ibah ini sudah berubah. Dia secara tiba-tiba tubuhnya ini kayak gimana ya, telentang gitu dulu, telentang menghadap ke atas sambil mulutnya menganga. Disitulah Sinta ini kebingungan. Ini kenapa, Mbok? Berusaha dibangunin. Mbok kenapa, Mbok? Nggak gerak sama sekali. Nah, karena Sinta ini punya basic medis, dia cek mulai dari pembuluh darahnya, untuk bagian leher, kemudian nafas dan lain sebagainya dia cek. Dan ternyata Mbok Ibah sudah meninggal dunia. Di situ Sinta ini kebingungan harus bagaimana dengan kondisi pintu yang belum bisa terbuka. Setelah mengetahui bahwasannya Mbok Ibah ini sudah meninggal, Sinta berusaha lagi manggil-manggil si Dinda. Dia gedor-gedor lagi pintunya. Tapi ternyata pintu itu udah bisa dibuka krek, dan dia keluar. Dia nyari si Dinda. Ternyata dia berpapasan sama Dinda dari belakang, Sinta ini dari depan. Dinda itu megang semangkok bubur yang baru ia buat. Ternyata Dinda dari tadi bikin bubur. Awalnya Sinta ini marah-marah ke Dinda karena dia mengira Dinda yang udah ngunci pintu kamar Mbok Ibah. Tapi Dinda mengelak karena dia benar-benar gak ngunci pintu kamar itu. Dia cuma nutup sedikit doang. Dari situ Sinta juga ngomong kalau Mbok Ibah udah meninggal. Ketika ngedenger bahwa si mboknya meninggal, mangkok yang dia pegang ini tiba-tiba terjatuh piar dan pecah, berserakan tuh bubur di situ. Dia langsung lari ke kamar Mbok Ibah. Dia nangis-nangis, dia meluk jasad mboknya. Di situ Sinta ini kebingungan karena kejadian tersebut ini kayak secara tiba-tiba gitu loh. Gak ada aba-aba sama sekali, tiba-tiba Mbok Ibah ini meninggal. Si Dinda lagi nangis, kedengeran pintu luar. Tak. Dinda. Karena kondisi Dinda yang lagi berkabung saat itu, Sinta pun memutuskan untuk dirinya sendiri yang membuka pintu tersebut. Dibukalah. Ternyata ada seorang bapak-bapak. Ya, itu tetangganya Dinda, dan bapak tersebut bernama Pak Rahmat. Ditanyalah Sinta oleh Pak Rahmat. Saya dengar kok Dinda nangis, ada apa ya? Itu Pak, Mbok Ibah, si mboknya Dinda meninggal dunia. Innalillahi. Tanpa disuruh masuk, Pak Rahmat ini langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Nah dari situlah Pak Rahmat langsung menuju ke kamar Mbok Ibah, berusaha menenangkan Dinda yang masih nangis nggak karuan. Dah kamu sabar Din, semua ini termasuk kita semua ini milik Allah Din, dan nanti akan kembali kepadanya Din. Kamu sabar Din, ayo kita urus jasadnya Din, kita kafan. Setelah berusaha menenangkan Dinda pun akhirnya lumayan tenang, barulah dikafani. Saat itu malam hari dulu, kondisi malam hari, dan gak banyak orang yang datang ke rumah Dinda. Hanya ada Pak Rahmat, istri Pak Rahmat, dan beberapa tetangga dekatnya. Dari situ udah dikafanin, semuanya udah kelar. Si Sinta dan juga Pak Rahmat ini langsung ya mengaji di hadapan jasad Mbok Ibah yang sudah dipakaikan kain kafan. Jasadnya ditaruh di ruang depan. Di situ Pak Rahmat dan juga Sinta ini ngaji. Tapi sedangkan
Si Dinda sendiri dia terus-terusan nangis gitu loh. Sempet Sinta nanya, Dinda sudah jangan nangis terus, kamu bisa ngaji gak? Ayo kita ngaji. Dia geleng-geleng. Dan dari itu ya udah kamu tenang aja. Kamu doakan pokoknya yang terbaik sama simbokmu supaya tenang di alam sana. Din. Lanjutlah ngaji. Setelah ngaji sekitar jam 10-an, di situ baru ngobrol nih bertiga. Dinda juga kondisinya udah lumayan tenang. Pak Rahmat ini nanya, Din, sebenarnya simbok kamu kenapa kok tiba-tiba meninggal? Sinta menjawab, karena Sinta sendiri sih yang melihat dan yang tahu kenapa kok bisa meninggal. Sinta bilang, kalau kemungkinan besar Mbok Ibah ini mengalami serangan jantung dan dia meninggal dunia. Dari situlah. Jam 12 malam, Pak Rahmat memutuskan untuk pulang. Dia pulang dan setelah itu cuman mereka bertiga, Dinda, Sinta, dan jasad dari Mbok Ibah tadi yang sudah dikafani. Jam 12 Pak Rahmat pulang. Dikuncilah pintu oleh Sinta. Setelah Pak Rahmat ini pulang, dikunci pintunya. Dari situ juga Sinta nanya ke Dinda, Din, kenapa sih kok nggak ada yang mau nemenin kita? Ya mungkin karena simbokku dulunya dukun santet, Mbak. Langsung di situ Sinta ini langsung kaget mendengar apa yang dikatakan oleh si Dinda, karena dia baru tahu kalau ternyata Mbok Ibah dulunya adalah seorang dukun santet mandeguna. Setelahnya baru di situ Dinda ini menceritakan semua tentang Mbok Ibah kepada si Sinta. Bahkan Dinda juga mengajak Sinta menuju ke kamar Mbok Ibah. Sampai di dalam kamar dia membuka kayak laci gitu loh, laci di lemari yang di dalamnya ada berbagai macam, mulai dari boneka yang terbuat dari jerami, kemudian ada juga keris, ada juga semacam kayak jarum, pokoknya semacam peralatan-peralatan untuk melakukan ritual santet gitu loh. Itu benar-benar ada semua. Dari itu si Dinda juga bilang ke Sinta, pekerjaan simbokku sebenarnya bukan aib, Mbak, dan aku berjanji aku bakal ngelanjutin pekerjaan simbokku. Hus, Din, kamu itu jangan begitu, Din. Membunuh itu dosa, membunuh itu nggak baik, Din, dilarang sama agama, Din. Tapi kalau membunuh orang yang salah nggak masalah kan, Mbak? Dinda, kamu dengerin kata Mbak ya. Itu kondisinya. Sinta ini sambil kayak merangkul pundak Dinda. Dia bilang gini, Din, kalau misalkan ada orang yang berbuat jahat, itu kita sudah ada ranahnya sendiri-sendiri. Kalau orang jahat, itu jangan dibalas dengan kejahatan. Kita serahkan ke pihak berwenang. Kita bawa ke kantor polisi. Tidak perlu dengan cara melukai ataupun membunuh, Din. Itu nggak baik. Udah, kamu letakkan kembali semua barang-barang itu. Jangan kamu bicarakan semua keburukan dari simbokmu. Jangan kamu ceritakan semua aib dari simbokmu. Kamu doakan supaya simbokmu tenang di alam sana. Supaya beliau ini masuk ke surga dengan tenang dan damai, Din. Diletakkanlah. Mereka pun kembali ke area depan. Di situ benar-benar cuman mereka bertiga gitu loh, nggak ada orang lain tidur di area tersebut. Posisi jenazah Mbok Ibah itu ada di depan. Nah, Dinda di tengah, sedangkan si Sinta itu di sebelah Dinda gitu loh. Mereka tidur jam 3 pagi. Saat si Sinta ini kebangun karena dia ngerasa kedinginan. Dia bangun dari tidurnya dan di situ dia udah nggak nemuin siapapun selain dirinya. Dia heran dong. Ini Dinda kemana? Dia juga belum sadar kalau ternyata jasad Mbok Ibah yang sudah dikafani udah nggak ada di tempatnya. Lah, pintu depan itu tiba-tiba terbuka. Padahal sebelumnya itu dikunci sama Sinta. Hujan malam itu turun dan perlahan Sinta ini mendekati pintu depan. Dari kegelapan, dari jauh, lumayan jauh jaraknya, dia ngelihat ada orang lagi kayak main hujan-hujanan gitu loh.
diperhatikan dengan benar-benar sama si Sinta. Ternyata itu adalah si Dinda yang lagi main sama jasad neneknya. Wah, gila di situ. Langsung dong, sambil melangkah maju bawa payung, Sinta ini teriak-teriak, "Dinda, kamu lagi ngapain? Ayo pulang, Din. Masuk, Din. Kamu lagi ngapain, Din? Mbak, sini ayo main bareng sama aku, Mbak. Sama si Mbak, kita main bareng." Dinda bilang gitu, sambil dia lari-lari kecil muterin tubuh atau jasad dari Mbok Ibah yang udah tergeletak di tanah, posisi hujan. Wah, di situ udah gak karuan lagi. Sinta ini udah bener-bener marah-marah, dia teriak-teriak gitu loh, sambil manggil-manggil si Dinda. Semakin mendekat dia semakin marah-marah. "Din, sadar Din, kamu itu harus hormati jasad nenekmu, Din. Jangan kayak gitu. Ayo kembali, Din, kembali." "Apa sih, Mbak? Udahlah, sini main bareng kita." Setelah dekat, benar-benar dekat, dipeganglah tangan si Dinda tadi. Setelah dipegang, Dinda ini meronta-ronta sambil terus bilang, "Mbak, lepasin, Mbak. Saya mau main. Saya mau main sama si mbok saya. Lepasin." Dari suara tersebut, itu membuat Pak Rahmat yang berada di rumahnya terbangun. Dia keluar. "Woi, ada apa ini? Kalian malam-malam kok teriak-teriak?" Keluarlah Pak Rahmat ini. Ketika ngelihat kondisi di luar tersebut, Pak Rahmat ini nggak basa-basi, dia langsung lari. Tanpa memakai payung, dia langsung lari menuju ke arah mereka. Di situ Sinta ini langsung menceritakan, "Pak, Dinda, Pak, Dinda. Udah. Kamu pegangin Dinda. Saya bawa jasadnya dulu." Dipopong lah jasadnya kembali ke dalam rumah. Dengan kondisi kain kafan yang udah benar-benar kotor gitu. Udah kotor karena kena air hujan, kena lumpur dan lain sebagainya. Sedangkan Dinda saat itu seakan-akan kayak orang kerasukan. Setelah meletakkan tubuh dari almarhumah Mbok Ibah, Pak Rahmat kembali lagi. Dia ini langsung kayak meluk si Dinda sambil terus menyadarkan, "Din, sadar Din, sadar. Kamu sadar Din, si ibumu sudah meninggal." Dibacakan semacam kayak ayat-ayat suci dari Al-Quran gitu. Karena Pak Rahmat benar-benar yakin Dinda ini udah kerasukan makhluk lain. Dari situlah dibacakan. Nah, nggak lama dibacakan, Dinda pun akhirnya pingsan. Setelah pingsan itu baru dibawa tuh kembali ke rumahnya. Saat posisi Dinda lagi pingsan, Pak Rahmat sama si Sinta ini sempat ngobrol. "Pak, ini sebenarnya ada apa sih, Pak? Dari awal saya masuk ke kampung ini sampai malam ini saya kok ngalamin keganjilan, Pak." Diceritakanlah tentang semua tentang almarhumah dari Mbok Ibah ini dan semua keganjilan di kampung tersebut, bahkan puskesmas dan lain sebagainya. Setelah mendengar cerita itu, si Sinta ini benar-benar merasa kayak gimana gitu loh. Dia ngerasa takut, tapi dia juga harus menjalankan tugasnya sebagai bidan di tempat itu. Lagi ngobrol, tiba-tiba kedengeran dari arah dapur kayak suara benda jatuh. Nah, mendengar hal itu, Sinta ini langsung berdiri bergegas menuju ke arah dapur. Dan dia lihat makanan yang sebelumnya dikasih oleh Pak Jarot itu udah dalam kondisi acak-acakan tumpah di dapur, udah berserakan di lantai. Dari belakang Pak Rahmat mendekat datang, dia nanya, "Ada apa, Mbak?" Enggak, Pak, ini tadi saya dikasih makanan sama Pak Jarot, tumpah, kayaknya kena kucing, Pak." Sampainya mereka ini di ruang tamu, di situ Pak Rahmat bilang, "Kain kafannya udah kotor. Besok pagi saya datang, kita ganti kain kafannya dulu ya. Dinda biar mungkin dia tubuhnya benar-benar lemas karena habis kerasukan. Saya juga nggak akan pulang. Saya bakal begadang di sini." Nah, dari situ Sinta udah merasa lumayan tenang. Di pagi harinya dimakamkanlah tuh tubuh dari Mbok Ibah. Setelah dimakamkan, Sinta pun kembali melanjutkan aktivitasnya. Dia berangkat ke puskesmas. Sampainya di puskesmas seperti biasa, dia menjalankan kesehariannya walaupun tidak ada satupun pasien yang mendatanginya.
Bahkan terlihat juga beberapa pegawai di sana itu ya benar-benar makan gaji buta. Mereka ini cuman ngobrol, main handphone dan lain sebagainya. Sedangkan si Sinta sendiri tetap terus melanjutkan materi penyaluhan kepada masyarakat. Nah, tiba-tiba Pak Jarod datang, duduk di sebelah Sinta. Terus dia nanya, "Semalam makanan dari istri saya udah dimakan belum, Mbak?" "Aduh, iya Pak. Aduh, maaf banget Pak. Saya semalam sibuk banget Pak. Jadi nggak sempet deh buat makan." "Oh, ya udah deh kalau gitu. Nggak apa-apa Mbak. Oh iya, saya juga dengar katanya si mboknya Dinda meninggal dunia ya." "Oh iya Pak, tapi udah dimakamin. Udah nggak apa-apa." "Alhamdulillah kalau gitu Mbak. Nanti sore pulang bareng saya ya." Si Pak Jarod ini langsung menawarkan. Dia ini langsung menawarkan untuk mengantar si Sinta. Lah, lantaran Sinta saat itu berpikir untuk pulang lebih awal dan tepat waktu, Sinta pun langsung mengiyakan. Dia langsung mengiyakan ajakan dari Pak Jarod tadi. Setelahnya sore harinya jam 5 mereka pun pulang. Ya seperti biasa di perjalanan pulang, Pak Jarod ini terus ngobrol bercerita tentang apapun itu. Sesekali si Sinta ini menimpali apa yang diceritakan oleh si Pak Jarod. Walaupun saat itu Sinta ini benar-benar masih kayak males banget buat ngobrol sama orang lain. Sampainya di rumah Dinda, sempat si Sinta menawarkan kepada Pak Jarod, barangkali Pak Jarod mau mampir, tapi di situ Pak Jarod menolaknya. Dan ya sudah, Sinta ini belum berani buat masuk ke rumah sendirian, apalagi setelah sepeninggalan Mbok Ibah Harusan, ngebuat Sinta semakin kayak ngerasa ketakutan. Rumah itu seakan-akan hening. Dia duduk di depan rumah tersebut di semacam bangku yang terbuat dari bambu, udah benar-benar usang, udah lama. Dia duduk di situ. Lagi duduk, dari dalam rumah, tepatnya dari belakang, dia ngedengar suara erangan yang begitu keras, kayak erangan kayak hewan gitu, bener-bener suara erangan. Di situ Sinta ini berusaha untuk memberanikan diri. Dia ngecek tuh, langsung masuk, lari dia ke dapur, dan kalian tahu ternyata itu adalah si Dinda, yang mungkin Dinda saat itu kerasukan. Dia mungkin lagi kerasukan. Dia ini kayak merayap di bawah sambil terus kayak hewan gitu loh, matanya hitam, lidahnya ini memanjang, bahkan keluar taring dari mulutnya. Nah, Dinda saat itu tiba-tiba merayap ke tembok tepat di atas si Sinta. Di situ Sinta ini langsung teriak-teriak, "Dinda, Dinda sadar Dinda, turun, kamu ngapain di situ Dinda? Turun Dinda." Dari situ Sinta ini benar-benar ketakutan, bahkan dia sampai teriak. Dia teriak-teriak, "Din, turun, cepet turun Din, kamu ngapain di situ Din?" Karena Dinda gak kunjung sadar, Sinta pun memutuskan untuk berlari menuju ke rumah Pak Rahmat dan meminta tolong kepada Pak Rahmat. Dan alhamdulillahnya Pak Rahmat saat itu berada di rumah, langsung dibantu, disadarkan kembali si Dinda tadi, dibacakan tuh kayak semacam ayat kursi dan lain sebagainya, sembuh saat itu, benar-benar sembuh. Nah, kondisinya si Dinda ini benar-benar kayak ngelukain dirinya sendiri pakai pisau, tangannya ini kayak diseset pakai pisau gitu loh, diseset pakai pisau. Bahkan tangan dari Mbak Sinta ini juga sempat menjadi korban dari cakaran si Dinda tadi. Nah, kemudian setelah si Dinda ini sadar, Dinda langsung dibawa ke kamarnya. Dia diikat tangannya kanan kiri, kemudian kakinya juga diikat. Pak Rahmat bilang, "Ini Dinda kayaknya dirasukin oleh sosok yang ingin menyakiti dirinya sendiri. Sebaiknya kita harus tetap berhati-hati Mbak." "Ya Pak kalau gitu, tapi Mbak tetap jaga ya, jangan sampai Dinda ini tiba-tiba lepas." "Iya Pak, saya janji." "Yaudah kalau gitu saya pamit dulu." Dijagalah tubuh si Dinda ini di dalam kamarnya yang udah diikat pakai tali. Setelah Pak Rahmat ini pulang, belum lama Pak Rahmat sampai di rumahnya, tiba-tiba dia ngedenger lagi suara teriakan dari si
Sinta. Nah ternyata Dinda kumat lagi dengan posisi terikat, matanya ini melotot ke atas, badannya ini mengadah-ngadah, urat di segala tubuhnya itu kelihatan semua, menonjol semua, biru. Di situ lagi dong Pak Rahmat mencoba untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menyadarkan si Dinda. Namun kalian tahu apa yang dibacakan oleh Pak Rahmat itu? Ternyata seakan-akan diikuti oleh sosok makhluk yang ada di dalam tubuh si Dinda. Seakan-akan dia ini tahu, paham, hafal dengan apa yang dibacakan oleh Pak Rahmat. Dari situ juga sosok tersebut bilang, aku lebih pintar dari kamu. Aku ini lebih pintar dari kamu. Sosok itu bilang gitu ke Pak Rahmat sambil terus menatap tajam ke arah Pak Rahmat. Hai kau, jin biadab, keluar kamu dari tubuh anak ini. Anak ini tidak berdosa. Keluar kamu. Aku mbok ibah. Aku ini mbok ibah. Sosok tersebut teriak-teriak kayak gitu. Dia ini meyakinkan Pak Rahmat, meyakinkan si Sinta kalau sosok tersebut adalah mbok ibah. Tapi Pak Rahmat benar-benar tak mau terkecoh. Dia bilang, dasar kau jin munafik yang selalu saja memfitnah orang lain, apalagi orang yang sudah mati. Cepat kau keluar, jika tidak akan kubakar kau sekarang juga. Sosok itu cuman ketawa-ketawa. Dari situlah Pak Rahmat ini ngeluarin semacam tasbih, dibacakan lagi surat-surat. Terus dia nyuruh si Sinta, Mbak, ambilin air. Diambilkan air, disiramkan air tersebut ke wajah si Dinda. Setelahnya bersyukurlah si Dinda ini yang tadinya tubuhnya benar-benar wah nggak karuan, dia benar-benar berusaha untuk lepas dari ikatannya. Kini udah lemas lunglai gitu loh. Tubuhnya perlahan ini kayak nggak ada tenaganya, perlahan melemas. Nah kemudian setelah melemas itu Pak Rahmat ini bilang, pokoknya apapun yang terjadi jangan dibukakan talinya. Kalaupun Dinda lapar, kamu suapi saja. Ya udah Pak kalau gitu. Makasih Pak. Ya kalau ada apa-apa langsung panggil saya. Saya selalu di rumah. Ya Pak kalau gitu. Makasih. Pak Rahmat pulang lagi nih. Setelah Pak Rahmat ini udah benar-benar pulang, si Dinda tiba-tiba sadar. Dengan kondisi terikat dia bilang ke Sinta, Mbak, tolong Mbak lepasin tangan aku Mbak. Aku capek Mbak. Badanku sakit semua Mbak. Karena merasa benar-benar kasihan sama si Dinda, akhirnya Sinta pun melepaskan ikatan tersebut. Di situ juga Sinta ini membenarkan posisi tidur, posisi tubuh Dinda tadi dibenarkan direbahkan dengan badannya. Semua ikatan tali yang ada di sana udah dilepas semuanya. Nah di malam harinya saat si Sinta ini lagi tidur di kamarnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Diketuk pintu kamar tersebut, setelah dibuka ternyata itu adalah Dinda. Loh Din, kamu udah sadar? Mbak, si Mbok pulang. Hah? Apa maksudmu Din? Mbak, si Mbok pulang Mbak. Si Mbok datang. Mana Din? Di mana? Itu Mbak, di luar. Sontak dong. Sinta ini langsung ngecek keluar. Setelah dicek dia nggak nemuin siapapun. Dia masuk lagi, dia kunci pintunya. Dia langsung megangin pundak si Dinda. Din, kamu harus sabar Din. Si Mbokmu ini udah meninggal Din. Udah nggak ada lagi di sini Din. Dia udah tenang di alam sana Din. Mbak, si Mbok ada di sini Mbak. Si Mbok ada di sini. Dia datang Mbak. Din, apa sih Din? Di mana? Di mana? Di atas Mbak. Perlahan ya. Dinda ini nengok, kepalanya ke atas. Nah diikutin juga sama si Sinta. Saat itu Sinta juga ngerasa ada tetesan air di atas kepalanya. Setelah dipegang ternyata itu semacam darah, baunya udah busuk, warnanya hitam. Dia nengok ke atas dan benar ada sosok yang mirip banget sama Bu Ibah. Pakaiannya putih, rambutnya putih, baunya wah udah gak karuan banget. Di situ Sinta langsung teriak dong. Dia langsung teriak, langsung meluk si Dinda. Dia bawa masuk Dinda ke dalam kamarnya. Setelah masuk dikuncilah pintunya. Di situ si Sinta ini kebingungan harus bagaimana. Dan dia baru ingat kalau dia punya tetangga yang baik banget. Dan itu
Tak lain adalah Pak Rahmat. Dia berusaha untuk memberanikan diri keluar dari kamarnya, keluar dari rumah tersebut, menuju ke rumah Pak Rahmat. Nah, saat itu Dinda juga digendeng sama dia. Din, ayo kita harus kabur dari sini. Kita ke rumah Pak Rahmat. Kita minta tolong ke Pak Rahmat. Iya Mbak, saya ikut. Dinda ini ketakutan. Jadi secara menurut saya, Dinda saat itu dalam kondisi sadar ya, nggak kerasukan karena dia merasa juga ketakutan gitu loh. Setelah digandeng, perlahan dibuka pintunya dan dia langsung lari sambil teriak. Sampai di rumah Pak Rahmat, itu rumahnya benar-benar bersebelahan gitu. Gedor-gedor nggak keluar sama sekali. Pak Rahmat ini nggak ada di rumahnya, entah kemana. Dari situ, Sinta pun berusaha untuk meminta tolong ke orang lain. Dia lari keliling desa, keliling kampung tersebut. Tapi anehnya, semua warga yang ada di sana itu cuman ngeliatin doang, gak ada satupun yang mau membantu. Saat itu malam hari kan, udah tengah malam. Ketika dengar teriakan, mereka cuma nyalain lampu sambil ngintip dari jendela. Setelahnya mereka matikan lagi dan udah gitu doang. Dari situ, Sinta ini ngerasa benar-benar ada yang gak beres sama kampung tersebut, sama desa tersebut. Lagi lari ke pontang-panting ketakutan, berpikir harus bagaimana lagi. Dari kejauhan ngedengar ada suara motor dan benar, itu adalah suara motor butut milik Pak Jarot. Dekatlah Pak Jarot di situ. Dia kebingungan loh, Mbak Sinta ngapain di sini malam-malam? Pak tolong saya Pak, Ada apa Mbak? Udah Pak, ayo tolong saya Pak. Nah dari situ juga Pak Jarot ini sebenarnya mau nganterin si Dinda sama Sinta menuju ke rumah Dinda, tapi Sinta menolak. Pak, jangan ke rumah Dinda Pak. Kalau boleh Pak, saya mohon izin Pak. Lebih baik untuk beberapa hari ini saya nginep di rumah Bapak. Lagipun Bapak juga udah beristri, jadi ya nggak mungkin lah ada warga yang merasa curiga dan lain sebagainya. Pak, tolong saya. Pak Jarot ini ya dia merasa iba dan kasihan. Akhirnya dia juga mengizinkan Dinda sama Sinta ini untuk beberapa hari tinggal di rumahnya milik Pak Jarot. Saat itu mereka tinggal di sana dan bertemu oleh seorang istri dari Pak Jarot ini, ngobrol dan lain sebagainya. Di situ Sinta juga cerita tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini, selama ini. Dia cerita kepada Pak Jarot. Nah, 3 hari lamanya Sinta dan juga Dinda ini tinggal di kediaman Pak Jarot. Dia makan dengan lahap, minum dengan benar-benar ya benar-benar hebat gitu loh. Saking mungkin nafsu makannya itu baru kerasa di situ. Saat itu sebelum si Dinda dan juga Sinta ini memutuskan untuk kembali ke rumah Dinda, Pak Jarot memberikan secangkir semacam kayak teh kepada Sinta. Diberikan teh tersebut dengan dia bilang, Mbak, ini teh dari guru saya. Kalau Mbak minum teh ini, nanti Mbak bakal nggak ngalamin gangguan-gangguan kayak sebelumnya Mbak. Nah, lantaran si Sinta yang udah benar-benar ngerasa ketakutan, dia nurut dong. Dia minum teh tersebut dan setelahnya dia pulang kembali ke rumah Dinda. Di keesokan harinya, ternyata dia nggak berangkat kerja lantaran dia nggak enak badan. Saat itu Dinda belum tahu kalau Sinta ini nggak enak badan. Dari kamar Sinta ini manggil Dinda, Dinda, kamu di mana? Masuklah Dinda. Dia masuk, terus baru dia ngeliat kalau ternyata Mbak Sinta ini dalam kondisi yang benar-benar parah. Tubuhnya ini memerah semua, suhu tubuhnya naik, demam gitu loh, benar-benar demam. Badannya ini wajahnya pucat banget. Dari situ Dinda ini bilang, loh Mbak sakit Mbak? Ya Din, kayaknya demam biasa Din. Aduh gimana nih Mbak? Terus saya harus gimana Mbak? Udah Din, Mbak mau minta tolong. Kamu mau kan tolong Mbak? Iya Mbak, saya bakal tolong. Mbak mau minta tolong apa? Tolong ambil air minum, saya haus. Diambilkanlah tuh air putih dari gelas besar. Nah setelah mengambilkan air tersebut, Dinda ini keluar lagi dari kamar Sinta entah kemana. Gak lama kedengeran suara Assalamualaikum. Datanglah si Dinda, Pak Rahmat dan juga istri dari Pak Rahmat. Setelah masuk ke dalam
kamarnya milik si Sinta. Di situ Pak Rahmat ini dibuat bingung. Loh, Mbak, kok bisa sampai separah ini, Mbak? Mbak kenapa? Enggak apa-apa, Pak. Mungkin saya cuma demam. Oh iya, Pak. Saya mau minta tolong, boleh? Minta tolong apa, Mbak? Mbak mau minta tolong apa? Nanti saya tolong. Tapi saya pengen ngobrol empat mata sama Bapak. Setelah mengatakan hal itu, ternyata istri dari Pak Rahmat dan juga Dinda ini peka dengan apa yang dikatakan oleh Sinta. Dari itu juga mereka tak merasa curiga akan ada hal lain. Atau ada mungkin hubungan apapun itu, dia nggak curiga. Istrinya Pak Rahmat ini benar-benar fair. Keluarlah mereka dan di situ ngobrol lah empat mata. Ternyata Sinta bilang ke Pak Rahmat, Pak, kayaknya saya kena pelet, Pak. Hah? Pelet? Kamu dipelet siapa? Kamu dipelet siapa, Sin? Kayaknya saya dipelet sama Pak Jarot, Pak. Bajingan orang itu. Sialan. Awas saja dia. Sebentar. Mah. Datanglah istri dari Pak Rahmat. Nah, dari situ Pak Rahmat bilang, Mah, ambilin keris Bapak yang ada di rumah, di kolong kasur kita. Langsung bergegas tuh. Istri dari Pak Rahmat keluar dari kamar tersebut dan pulang. Di situ juga saat sembari nunggu istri dari Pak Rahmat kembali membawa keris tersebut, mereka ngobrol. Mereka ngobrol tentang semua hal itu. Kenapa kok bisa tahu? Kenapa kok Sinta ini bisa yakin kalau yang melet dia adalah si Pak Jarot? Nah, setelah lama menunggu, akhirnya istri dari Pak Rahmat ini datang sembari membawa sebilah keris. Kerisnya lumayan besar. Di situ kerisnya ini langsung kayak dibacakan semacam mantra-mantra. Nah, setelah dibacakan mantra-mantra, ditempelkan di kening milik Sinta ini. Ditempelkan di kening Sinta. Refleks. Di situ Sinta ini memejamkan mata. Sepintas dia ngedengar Pak Rahmat yang ngebaca mantra, entah mantra apa. Dari hal tersebut tiba-tiba dari perutnya, dari perut si Sinta ini kayak ada benda menonjol-nonjol gitu loh. Ada benda yang berusaha untuk keluar lewat mulutnya. Sinta nggak kuat menahan hal itu. Dia langsung membuka mulutnya lebar-lebar sembari menahan rasa sakit dan keluarlah kayak gulungan rambut yang benar-benar panjang banget. Itu satu rambut digulung jadi satu dan panjang banget gitu loh. Panjangnya mungkin ada sekitar 2 meteran, digulung jadi satu, benar-benar rambut. Entah rambut apa bisa sepanjang itu. Dari situ Pak Rahmat juga bilang, wah, memang sialan orang itu. Memang dukun sialan dia. Bisa-bisanya dia bersembunyi di balik pekerjaannya. Di situ Pak Rahmat juga bilang, Mbak, memang benar yang masang pelet ke Mbak Sinta itu ternyata memang benar adalah si Jarot itu. Dari situ Sinta juga semakin yakin. Belum sempat mereka ngobrol, Pak Rahmat ini ngerasa masih ada yang kurang. Karena dia ngerasa masih ada yang janggal sama tubuh dari Sinta. Kembali dibacakan mantra, diletakkan kembali nih keris tersebut di kening milik si Sinta. Gak lama itu dibacakan mantra, Sinta ini muntah, dan muntahnya ternyata itu muntah semacam teh yang sebelumnya diberikan oleh si Jarot. Dan dari situlah mereka berdua semakin yakin kalau Jarot lah pelakunya. Lagi ngobrol begitu, dari depan Sinta ketokan pintu. Kalian tahu siapa yang datang? Ya, Pak Jarot yang datang. Untuk apa dia datang ke sana? Loh, Pak, itu kan suara si Jarot, Pak. Untuk apa dia datang ke sini, Pak? Ya, saya nggak tahu. Udah, biarkan saja. Mau apa dia? Biar saya yang urus. Nggak lama, masuklah si Jarot ini. Masuk, dia membawa buah-buahan gitu loh. Seakan-akan dia udah langsung tahu kalau Sinta saat itu kondisinya sedang sakit. Belum berhenti tepat di hadapan si Sinta, Sinta ini langsung teriak, manusia biadab, mau apa kamu datang ke sini? Sambil melemparin gelas yang sebelumnya diambilin sama si Dinda buat minum, Sinta dilemparin. Di situ Jarot kebingungan. Entah itu dia memang bingung atau dia pura-pura bingung. Loh, apa ini? Kalian kenapa? Maksud kamu apa? Kamu kenapa, Mbak Sinta?
Kenapa kok kayak gitu sama saya? Kurang baik apa saya sama kamu? Apa maksudmu? Gak usah pura-pura gak tahu kamu. Saya tahu, kamu yang melet saya kan? Dasar biadab kamu. Itulah. Sinta ini benar-benar marah banget dah. Jarod ini juga kaget ketika ngedenger dan ngelihat secara langsung kemarahan dari Sinta. Apalagi ditambah sama kemarahan dari Pak Rahmat yang berada di kubu Sinta. Jarod, sudahlah, tak usah mengelak lagi. Saya sudah tahu kalau kamu memang yang memelet Mbak Sinta ini. Kamu jujur saja, akui saja semua perbuatan kejimu, Jarod. Gak usah kamu berpaling dan berusaha untuk tidak tahu. Hei, Ustadz Gadungan, kamu itu kalau berbicara jangan ngasal. Jangan tiba-tiba nuduh saja kalau gak ada buktinya. Di saat mereka berdua ini lagi gaduh, lagi ribut omongan, lagi benar-benar berdebat panas-panasnya. Dari luar, pintu terbuka, brak. Dan itu ternyata si Dinda. Nah, kondisi Dinda saat itu udah dalam kondisi kerasukan. Tiba-tiba dia menghempaskan tangannya. Dia menghempaskan tangannya. Kedua tangannya ini dihempaskan. Nah, didorong. Kedua orang tadi, si Pak Rahmat dan juga Jarod ini terpental kencang sekali. Dari situ, Pak Jarod ini langsung berusaha untuk ngambil kerisnya. Dia teriak ke istrinya, "Mah, pergi cepat, pergi dari sini. Pergi dari sini." Istrinya langsung lari dong. Astagfirullahaladzim. Dinda, sadar Dinda, sadar. Berusaha untuk menyadarkan. Tapi gak ada sama sekali tanggapan dari Dinda. Refleks apapun itu tidak ada sama sekali. Setelah Pak Rahmat ini berhasil untuk menggapai kerisnya tadi, dia langsung kembali membacakan mantranya dan berusaha untuk melepaskan Dinda dari sosok makhluk yang ada di dalam diri. Keluarlah kau iblis jahat. Jangan ganggu sosok wanita kecil ini. Wanita malang ini tidak berdosa dan tidak memiliki salah kepada siapapun. Maka keluarlah kau. Dari perkataan itu, sosok tersebut tiba-tiba kembali menghentakkan tangannya. Dan dari situlah Pak Rahmat ini kembali terkapar jatuh. Dia mental jauh banget. Burak. Lah kerisnya ini tergeletak gitu aja. Lah ketika melihat kejadian tersebut, si Jarod ini bukan membantu, dia malah kabur ketika ngelihat Dinda yang udah kerasukan dan tidak terkondisikan. Keris tadi milik Pak Rahmat yang terjatuh itu digapai sama Dinda, nggak pakai tangan, pakai kekuatan goibnya. Dia cuma ngulurin tangannya, keris tersebut terbang dan udah siap buat dihempaskan ke arah Pak Rahmat. Sinta yang melihat hal itu, dia teriak-teriak, Dinda, sudah Dinda, sadar Dinda, istighfar Dinda. Tapi nggak menuahkan hasil. Dilemparlah keris tersebut. Dan beruntung, Pak Rahmat masih sempat menghindar dan nggak kena. Setelah kejadian itu, Pak Rahmat ini langsung mengeluarkan semacam jimat dari saku bajunya. Setelah dikeluarkan, jimat tersebut itu semacam kayak kalung. Langsung diarahkan dan dipakai ke leher si Dinda. Dan dari situlah Dinda ini kembali terkapar lemas. Dia pun sadar. Dari kejadian itu, si Sinta ini bilang ke Pak Rahmat, "Pak, pokoknya saya besok udah harus pulang. Saya besok mau pulang, Pak. Kamu mau pulang besok?" "Ya, ya udah kalau begitu. Kalau kamu memang udah benar-benar bulat untuk pulang besok, nanti saya bakal carikan tukang ojek untukmu. Tapi tunggu nanti, karena saya belum yakin kondisimu akan kembali pulih secepat itu." "Udah Pak, sekalipun saya belum pulih, saya harus pulang Pak. Saya udah benar-benar pulang." Sebenarnya Sinta ini nggak tega buat ninggalin si Dinda sendirian di situ. Tapi dia juga berpesan kepada Pak Rahmat dan istrinya, "Pak, tolong jaga Dinda Pak. Dinda udah nggak punya siapa-siapa lagi selain kalian berdua Pak. Tolong rawat Dinda Pak." Pak Rahmat pun menyanggupi dan mengiyakan karena memang dari awal Pak Rahmat selalu memantau dan selalu ada di belakang sosok Dinda tersebut. Nah, di keesokan harinya tibalah tukang ojek yang sudah dipesankan oleh Pak Rahmat di depan rumah Dinda. Setelah beres-beres, Sinta ini berpamitan sama Dinda. Saat itu kondisi Dinda ini udah mulai membaik dan Sinta juga udah mulai membaik. Bahkan Dinda juga sempat membantu untuk membawakan barang-barang milik si Sinta ke tukang ojek tadi.
Setelahnya jam 8, itu masih pagi, jam 8 pagi mereka pun berpisah. Di perjalanan, tiba-tiba, itu kan semacam lewatin hutan pinus. Kalian ingat awal kedatangan si Sinta ke desa tersebut, itu ada hutan pinus. Nah, di hutan pinus itu, dari kejauhan ngeliat, mereka berdua tukang ojek sama si Sinta yang saat itu ngeliat, di depan ada sosok lelaki yang perlahan mendekat sembari membawa semacam balok kayu gitu loh, besar balok kayu. Semakin mendekat. Loh, Pak, itu siapa, Pak? Itu di depan siapa? Waduh, siapa neng ini? Aduh, jangan-jangan begal neng. Kita putar balik aja, Pak ya? Iya, Pak, putar balik, Pak, putar balik. Belum sempat putar balik, sosok tersebut udah mendekat dan brak. Tukang ojek yang tidak dikenal namanya oleh Sinta ini seketika terkapar karena terkena pukulan keras dari sosok orang misterius tersebut. Nah, dari situ Sinta berlari. Dia lari ke arah area hutan tersebut. Dia lari sekencang mungkin sampai ada di titik di mana dia terjatuh karena tersandung sebuah balok, sebuah kayu yang ada di jalan itu. Terjatuh. Dan dia membalikkan badannya. Ternyata sosok pria misterius itu tak lain dan tak bukan adalah si Jarot. Jarot ngebuka tuh topeng yang dia pakai sambil ketawa, seakan-akan senyumnya ini senyum cabul gitu loh. Dia ini bilang, Sinta, sudah tidak akan ada lagi yang bisa menghalangiku untuk menikmati tubuh. Sekarang juga kamu akan menjadi milikku, Sinta. Perlahan si Jarot ini mendekati tubuh Sinta yang udah terkapar kesakitan, kakinya ini terluka. Dari situ Sinta ini terus merengek. Bangsat kamu Jarot, lepaskan aku laporkan kamu ke kantor polisi. Dia meludahi wajah Jarot, tapi nggak bisa apa-apa. Diludahi sekalipun Jarot ini tetap benar-benar dengan tekad untuk memperkosa si Sinta. Setelahnya Jarot ini membuka bajunya. Dia seakan-akan menciumi seluruh wajah si Sinta. Bersiap mau melakukan adegan tersebut. Tiba-tiba tubuh Jarot yang ada di atasnya tubuh Sinta ini terkapar jatuh. Nafasnya tiba-tiba terengah-engah gitu loh. Entah apa yang terjadi. Setelah itu jatuh tepat di tubuh si Sinta. Sinta berusaha menyingkirkan tubuh tersebut dan ternyata tepat di pundak atau di belakang tubuhnya bagian kirinya tertancap sebilah golok yang benar-benar tajam. Di situ Sinta kebingungan dan dia kaget, ini siapa yang melakukan hal ini. Ternyata di depannya berdiri sosok Dinda dengan raut wajah yang benar-benar pucat, matanya menghitam, kemudian tubuhnya ini pucat sambil ngeluarin semacam urat yang menonjol gitu. Itu benar-benar si Dinda. Sinta juga yakin. Di situ Sinta udah kekaruan lagi. Nah, setelah kejadian itu Sinta ini tiba-tiba pingsan karena mungkin saking lemasnya, saking takutnya dan saking khawatirnya. Setelah bangun ternyata dia sudah berada di sebuah rumah sakit yang terletak jauh dari desa tersebut. Dan dari situlah semenjak kejadian itu Sinta sudah tak pernah lagi mengunjungi desa Sekarsari tersebut. Dia sudah tidak tahu bagaimana keadaan desa tersebut. Bagaimana keadaan Dinda saat ini? Apakah dia sudah menikah atau mungkin dia sudah memiliki anak? Sinta tidak tahu akan semua hal itu. Walaupun dia merasa sangat penasaran dengan kondisi Dinda saat ini. Sedulur Tabak Misteri dimanapun kalian berada. Kisah ini merupakan kisah nyata yang dikirimkan langsung oleh Sinta kepada saya. Dan dari kisah ini juga mengajarkan kepada kami, kita, bahkan kalian semua termasuk saya, untuk menjadi lebih baik lagi. Dan satu hal yang perlu kita ingat bersama-sama, bahwa Tuhan tidak mengizinkan hambanya untuk menyesatkan orang lain, apalagi menyesatkan dirinya sendiri. Dan apapun itu kegiatan yang bersifat menyekutukan Tuhan adalah sebuah kegiatan keji
yang memang dilarang oleh agama, bahkan oleh bangsa sekaligus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Reza Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.